Kita sudah selesai menyaksikan parade. Sekarang kita cari tahu bocorannya dari administrasi. Kira-kira apa sih kelemahan calon Tamtama tahun ini? Kira-kira yang menonjol apa ya? Untuk yang menonjol kemarin pada waktu cek awal administrasi, ada beberapa calon peserta itu tetap yang pertama itu adalah masalah tinggi badan. Tinggi badan, masih ada yang kurang? Ada masih tinggi badan 161, 161,5, 162. Masih berkeinginan untuk mendaftar. Saya tanya, tahu nggak bahwa ketentuan 163 tahu? Ya, siapa tahu mencoba berubah di timbangan di ukuran. Jadi dia karena niatnya mengabdi di TNI ya tetap mendaftar. Saya sangat senang mendengar keterangan dari Kak Ajen Rem yang mengatakan bahwa ada yang calon peserta tingginya hanya 161 sudah berkali-kali mengikuti tes. Walaupun dia sudah tahu kalau persyaratan untuk seleksi tingginya minimal 163 cm. Dia yang tingginya 161 tetap bersikukuh untuk mengikuti tes dengan harapan akan diterima. Saya salut. Namun kita harus realistis. Apabila persyaratannya itu 163, sedangkan tinggi badanmu 161, berarti kamu sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk menjadi anggota TNI. Untuk kamu yang mengalami kendala dengan tinggi badan, banyak-banyaklah mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian sering-seringlah laksanakan olahraga. Diharapkan tinggi badanmu akan bertambah. Itu khusus bagi mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Apabila usiamu sudah di atas 18 tahun, maka proses pertumbuhan tulang itu sudah berhenti. Apakah tidak ada kemungkinan untuk bertambah tinggi lagi? Jangan khawatir. Masih ada kesempatan bagi kalian yang tingginya di bawah 163 untuk mengikuti seleksi masuk TNI. Bagaimana caranya? Secara medis, pertumbuhan sudah berhenti. Berarti kita tidak bisa mengharapkan pertambahan tinggi dari pertumbuhan tulang. Kan sudah berhenti pertumbuhan tulangnya. Namun dengan menggunakan beberapa terapi, kamu bisa bertambah tinggi antara 1 sampai 7 cm. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Yang kedua, ada calon bekas tindik, ada 2 orang. Satu di tangan, satu sudah dihapus. Oh, tato. Sudah dihapus, ada di dada. Kayaknya naga kalau di dada itu. Tapi sudah dihapus, tapi bekas masih ada. Dia pakai apa ngapusnya? Pakai setrika? Ke dokter mungkin itu. Harus ke dokter bisa, karena itu kan tato. Tapi masih kelihatan. Masih kelihatan. Ditanya memang aku dulu pernah bertato. Dan di ketentuan tidak boleh tato dan bekas tato. Kalau untuk masalah tato kita sudah tidak bisa toleransi. Kalian yang sudah terlanjur bertato di badan berarti sudah tidak mungkin mengikuti seleksi masuk TNI. Kecuali kamu termasuk salah satu atau beberapa suku bangsa di Indonesia yang dalam tradisinya itu biasa menggunakan tato dalam tradisinya. Seperti contohnya suku Dayak. Itu pun harus disertai dengan keterangan dari tetua adat bahwa yang bersangkutan benar-benar anggota dari suku tersebut dan memang di tradisi suku tersebut mengharuskan adanya tato. Jelas ya. Nah, bagi kalian yang memang ada tatonya, jangan menggunakan setrika untuk menghilangkan tato karena itu akan berbekas, akan menimbulkan keloid. Dan itu pasti akan menimbulkan pertanyaan. Kalau kamu tidak jujur menjawabnya, kamu juga akan gugur. Kalau kamu jujur menjawabnya, kamu pun tidak akan lulus. Mungkin kalian pernah melihat metode terapi laser yang ada di internet bahwa tato itu bisa hilang menggunakan laser. Itu patut dicoba karena tidak menimbulkan bekas. Yang ketiga, ya itu tadi, sesuai ketentuan yang bersangkutan itu harus 3 tahun karena zona. 3 tahun. Zona wilayah di satu tempat, misalnya Batanghari, dia sudah ada di Batanghari, kakak KTP itu 3 tahun. Kalau yang zonasi itu misalkan dianya anak tentara, anak polisi atau ASN, dia pindah tugas bapaknya karena perintah, itu kira-kira bisa ditolerir tidak?
Kalau di dalam ketentuan tidak disebutkan di ketentuan di situ bahwa contoh misalnya saya ini kan pindah-pindah. Ketentuan sesuai KTP KK itu harus 3 tahun di wilayah itu. Nah, kecuali mungkin contoh misalnya anak itu sekolah di sini KTP-nya di Palembang, tapi anaknya itu SMP SMA di Jambi. Berarti kan dia di Jambi. Nah, itu mungkin bisa mempersurat surat keterangan bahwa dia berdomisili di Jambi karena mengikuti ayah pendidikannya SMP SMA di Jambi. Walaupun kakak bapaknya mungkin orang tuanya di Palembang. Tapi kan anaknya lihat di rapotnya ada ijazah lah pendidikannya. Apakah SMP-nya di Jambi, SMA di Jambi. Tapi kalau itu mungkin masih bisa kita komunikasikan ke komando. Tetap kita komunikasikan ke komando atas. Tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Karena itu tadi, tapi harus wajib anaknya itu SMP, SMA kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, itu masih inilah. Karena bapaknya kan pindah-pindah. Dibarengi dengan surat keterangan bahwa memang mengikuti pendidikan di sini juga. Dan itu harus koordinasikan lagi ke komando atas. Tidak berani Panda pusat ya? Ya, dengan Panda. Itu yang di bidang administrasi. Dan ada yang kemarin kelahiran 98. Ada yang merubah surat keterangan kemarin. Satu orang dari satu. Surat keterangan menjadi 99. Oh, tahun lahirnya. Tahun lahirnya dirubah, bukan berubah di tipe itu, bukan. Menggunakan surat keterangan bahwa yang benar 98, semula 98 harusnya 99. Karena semua dirubah jadi administrasi di itu. Dia cuma mengandalkan surat keterangan itu aja. Semua memang dirubah. Tapi kan kita tanya, pernah mendaftar TNI, lihat di komputer kan datanya ada. Oke. Niat banget ya? Niat banget. Saya tanya, ada yang nyuruh, ada yang tidak. Memang dia bilang dulu itulah yang salah, ini yang benar gitu. Alasannya dia kan pembenaran. Tapi kan setelah CAMAS-nya semua dipakai surat keterangan. Memang mungkin niatnya mengabdi di TNI karena faktor umur sudah lewat, jadi kan memang tidak bisa. Iya. Itu aja yang menonjol administrasi. Mengubah dokumen yang kita miliki sama saja melakukan penipuan. Penipuan itu nanti memenuhi unsur pidana. Jadi kalau kamu dilanjutkan, dilaporkan ke polisi, kamu bisa ditangkap dengan tuduhan penipuan. Sebaiknya kamu tidak usah memanipulasi data. Kalau kamu kelahirannya sudah maksimal usiamu untuk mendaftar, berarti memang takdirmu bukan mengabdi di TNI. Usia maksimal untuk pendaftaran itu adalah 22 tahun. 22 tahun itu dihitung dari buka pendidikan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau buka pendidikan itu tanggal 1 Januari 2021 misalnya. Maka pada tanggal 1 Januari itulah maksimal usia 22 tahun yang masih bisa diterima. Jadi kalau kamu lahirnya itu tanggal 2 Januari, berarti usiamu sudah lewat 22 tahun 1 hari. Berarti kamu tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat itu maksimal 22 tahun sebelum tanggal 1 Januari 2021. Paham itu ya? Kalau dulu pada saat belum computerized, mungkin kalian bisa memanipulasi data, apalagi kalau cuma tahun kelahiran. Namun sekarang zaman sudah canggih, agak sulit untuk memalsukan data, apalagi data kalian sudah terekam di Agen. Jadi kalian yang sudah mendaftar 2 kali, 3 kali, 4 kali, datamu itu sudah terekam sebenarnya. Jadi kalau ada perubahan data dari awal kamu mendaftar dengan pendaftaranmu yang ketiga atau yang keempat, itu tentu akan menimbulkan tanda tanya. Udahlah, nggak usah dicoba-coba. Tidak usah memanipulasi data. Jujur aja dalam kehidupan ini. Bidang pekerjaan yang lain untuk mengabdi kepada negara tidak hanya di TNI. Masih banyak bidang-bidang yang lain. Jadi itulah menonjol yang masalah tetap di tinggi badan. Yang kedua ada bekas tindik, yang ketiga administrasi apa itu tadi
kelahiran, Kelahiran. sama sonasi. Itu saja yang di bidang administrasi yang paling menonjol.